Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal TAM untuk modul pedagogik di topik 7, Gaya Belajar Generasi Z dan Alpha bersama Info Kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon bisa like video ini dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Generasi Z umumnya lahir pada rentang tahun A 1970 sampai 1985, B 1986 sampai 1995, C 1996 sampai 2010, D 2011 sampai 2025, E setelah 2025. Jawabannya C 1996 sampai 2010. Generasi Z adalah mereka yang lahir sekitar 1996 sampai 2010. Generasi Z tumbuh dengan internet dan media sosial sehingga sangat digital minded. Soal kedua, generasi Alpha adalah A. Generasi sebelum baby boomers, B. Generasi yang lahir setelah generasi Z sekitar 2010 ke atas, C. Generasi yang hidup sebelum era digital, D. Generasi 1970-an, E. Generasi yang lahir sebelum tahun 1990. Jawabannya B. Generasi yang lahir setelah generasi Z sekitar 2010 ke atas. Generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir sepenuhnya di era digital, yaitu 2010 ke atas. Generasi Alpha sudah terbiasa dengan teknologi sejak bayi, sehingga sangat digital natif. Soal ketiga, salah satu karakteristik utama peserta didik generasi Z dalam pembelajaran adalah A. Lebih suka pembelajaran berbasis teks tanpa visual, B. Cenderung menghindari teknologi dalam proses belajar, C. Lebih responsif terhadap metode pembelajaran interaktif dan digital, D. Mengandalkan hafalan tanpa mempertanyakan informasi, E. Tidak tertarik dengan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Jawabannya C. Lebih responsif terhadap metode pembelajaran interaktif dan digital. Soal keempat, generasi Alpha memiliki kecenderungan belajar yang berbeda dari generasi Z karena A. Mereka lebih terbiasa dengan kecerdasan buatan dan teknologi berbasis suara, B. Mereka lebih suka metode ceramah dibandingkan pembelajaran digital, C. Mereka lebih mengandalkan buku cetak daripada media elektronik, D. Mereka lebih memilih interaksi tatap muka daripada pembelajaran daring, E. Mereka memiliki rentang perhatian yang lebih lama dibandingkan generasi Z. Jawabannya A. Mereka lebih terbiasa dengan kecerdasan buatan dan teknologi berbasis suara. Soal kelima, gaya belajar yang sesuai untuk generasi Z adalah A. Ceramah panjang tanpa media, B. Belajar berbasis teknologi, kolaboratif, dan interaktif, C. Hafalan monoton, D. Diskusi terbatas tanpa teknologi, E. Belajar individual tanpa kolaborasi. Jawabannya B. Belajar berbasis teknologi, kolaboratif, dan interaktif. Generasi Z lebih menyukai pembelajaran berbasis digital, interaktif, dan kolaboratif. Soal keenam, dalam mengajar peserta didik generasi Z dan Alpha, guru PAI menghadapi tantangan utama berupa A. Kesulitan dalam menghafalkan materi agama, B. Kurangnya keterampilan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, C. Rendahnya minat mereka dalam berinteraksi dengan teknologi, D. Tidak adanya perbedaan cara berpikir antara generasi Z dan Alpha, E. Rendahnya kreativitas siswa dalam mengembangkan pemikiran kritis. Jawabannya B. Kurangnya keterampilan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Soal ketujuh, salah satu strategi pembelajaran yang paling efektif bagi generasi Z dan Alpha adalah
A. Menggunakan metode ceramah dengan teks panjang tanpa media visual. B. Memanfaatkan teknologi digital seperti video interaktif, gamifikasi, dan platform daring. C. Menekankan metode hafalan sebagai teknik utama dalam pembelajaran. D. Menghindari diskusi kelompok agar siswa tetap fokus pada materi. E. Menggunakan pendekatan satu arah tanpa memberi kesempatan bertanya. Jawabannya B. Memanfaatkan teknologi digital seperti video interaktif, gamifikasi, dan platform daring. Soal ke-8. Generasi alpha lebih cocok difasilitasi dengan metode A. Belajar hafalan tradisional. B. Game-based learning, visual, dan multimedia. C. Ceramah tanpa diskusi. D. Hanya ujian tulis. E. Belajar individual tanpa interaksi. Jawabannya B. Game-based learning, visual, dan multimedia. Gen alpha sangat cocok dengan pembelajaran berbasis game, multimedia, dan interaktif. Soal ke-9, kesamaan Gen Z dan alpha dalam gaya belajar adalah A. Sama-sama lebih suka belajar tanpa teknologi. B. Sama-sama digital natif yang menyukai pembelajaran visual dan kolaboratif. C. Sama-sama lebih menyukai metode ceramah tradisional. D. Sama-sama enggan belajar dengan media digital. E. Sama-sama tidak terbiasa dengan internet. Jawabannya jelas B. Sama-sama digital natif yang menyukai pembelajaran visual dan kolaboratif. Baik Gen Z maupun Alpha terbiasa dengan dunia digital sehingga lebih cocok dengan pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Soal ke-10. Generasi Z dan Alpha lebih cenderung mengalami kesulitan dalam pembelajaran ketika A. Diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam proyek digital. B. Menggunakan aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi. C. Menghadapi pembelajaran yang monoton tanpa elemen interaktif. D. Diberikan akses ke berbagai sumber belajar online. E. Menggunakan media audiovisual sebagai pendukung materi. Jawabannya C. Menghadapi pembelajaran yang monoton tanpa elemen interaktif. Terima kasih sudah membersama Info Kita YA dalam pembahasan soal TAM di modul pedagogik topik 7. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik di TAM modul pedagogik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.